Shalom. Haleluya, sungguh sebuah kehormatan, sukacita yang luar biasa. Kami bisa nikmati bersama dengan keluarga. Kali ini saya bersama istri dan kedua anak bersama-sama hadir di dalam pelayanan dan ibadah di GSJ Ebenezer. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih untuk Opa Oma Kaihatu, Pendeta Teguh yang telah menyampaikan undangan membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sedikit saya hanya memperkenalkan diri. Nama saya Hudus Pardede, tadi sudah disebutkan, jelas dari namanya orang Korea Utara, begitu. Lebih tepatnya orang yang mengenal saya sedikit lebih dalam, lebih tahu saya ini orang Bakso, Batak, Solo. Karena cukup lama kami tinggal di kota Solo, baik itu sebagai mahasiswa teologi dulu, lalu kemudian menggembalakan dan menjadi dosen, lalu 7 tahun Tuhan bawa untuk menggembalakan di kota Bandung, GSJA Jalan Merdeka, di mana satu Opa Kaihatu yang tidak kalah hebatnya dengan beliau ini juga adalah gembala sebelum kami di sana. Lalu dalam 1 tahun terakhir Tuhan telah membawa langkah kami untuk bisa berada di kota Malang, di STT Sati tepatnya, sebagai dosen penuh waktu. Jadi itu sekilas mengenai diri saya, istri dan anak-anak bersama dengan saya, dan kalau ada kesempatan yang lebih luas lagi saya ingin mengenal saudara-saudara lebih dalam, tapi waktu kita yang ada untuk saat ini, mari kita optimalkan untuk belajar dari firman Tuhan. Saudara-saudara, pada ibadah yang ketiga ini dalam hari ini maksud saya ingin membagikan satu topik yang sebenarnya tidak kalah menariknya, walaupun tadi pagi saya menyampaikan dari pembelajaran kita dari Kisah Para Rasul. Kali ini saya mau mengajak kita untuk menoleh ke belakang kepada peristiwa di mana peristiwa Pentakosta seperti yang kita memang akan sedang peringati, rayakan dalam hari-hari ini. Sebelum itu terjadi, ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan telah persiapkan. Saya beri judul Kerinduan Musa. Ketika saya berbicara mengenai kerinduan Musa, Anda mungkin pernah memperhatikan kalau ada orang yang lagi ulang tahun, ya tradisi yang paling umum adalah ada kue tart, lalu kemudian kita nyanyikan panjang umurnya, begitu saudara. Tapi tentu bukan hanya panjang umur. Biasanya sebelum lilin yang ada di tengahnya ini ditiup, kalau orang di budaya barat yang juga rupanya banyak yang dilanjutkan di sini, ada sebuah ungkapan di mana yang berulang tahun disebutkan make a wish, ya, buatlah sebuah permohonan, sampaikan suatu kerinduan supaya sekali waktu itu akan menjadi kenyataan. Lalu dia akan berenung sejenak, menyampaikan kerinduan itu, baru setelah itu dia meniup lilinnya. Nah, itu disebutkan sebuah kerinduan, make a wish. Nah, saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang menyebut hati-hati terhadap keinginanmu, sebab bisa jadi kelak itu akan menjadi suatu kenyataan. Ada orang yang begitu pengen dari masa mudanya dulu, Tuhan jadikanlah aku yang hanya sekedar goyang-goyang kaki, lalu setelah itu dapat duit, orang datang mengantar duit. Setelah sekian lama, wush, jadilah dia tukang jahit. Goyang-goyang kaki, lalu kemudian orang datang mengantar duit. Yang satunya lagi berdoa, Tuhan, jadikan aku gak usah goyang-goyang kaki deh, duduk-duduk saja. Orang datang ngantar duit. Sekian tahun, wush, jadilah dia penjaga toilet. Nah, hati-hati saudara-saudara. Tidak sedikit orang yang berkata, Tuhan, pokoknya aku ngomong setengah jam saja, lalu dibutuhkan 8 orang ngumpulin duit dari semua yang mendengarnya. Wush, sekian tahun, jadilah pendeta dengan 8 orang kolektan, ngumpulin duit dari mereka-mereka yang mendengarnya. Saudara-saudara, hati-hati terhadap wish, terhadap kerinduan yang ada, kalau itu menjadi kenyataan. Tapi saudara, pagi hari ini saya justru mengajak saudara untuk melihat kerinduan dan memiliki kerinduan yang sama seperti yang ada pada Musa yang dicatat dalam Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal 11, karena bacaan kita agak panjang, saya mau membaginya kepada 2 bagian, 2 kali membacanya. Dari ayat 4 lebih dahulu, Bilangan 11 ayat 4, nanti kita akhiri lebih dahulu sampai di ayat 15, kemudian bagian berikutnya akan kita baca di pertengahan dari firman Tuhan ini. Baik, saya mulai membacakan Bilangan dari pasal 11 ayat 4 mulai untuk tahap pertama sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan, mari cermati. Disebutkan demikian.
Orang-orang bajingan, waduh ternyata kata ini ada di Alkitab saudara. Semoga itu bukan saudara. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Mereka ini adalah orang Israel, kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Ayat 10, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri, tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Sampai di sini dulu pembacaan firman. Nah, saudara-saudara, kalau kita bisa lihat dari perikop ini, diawali dengan sebuah kondisi di mana rupanya beban umat Allah yang diceritakan di ayat-ayat 4 dan seterusnya ini dalam kondisi yang terlalu berat, yang sepertinya sampai membuat mereka itu menangis, berkabung, merasa sedih, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, alasannya ternyata kelihatannya sederhana. Yaitu apa saudara-saudara? Disebutkan mereka bersungut-sungut karena bosan terhadap manna yang setiap hari mereka makan. Dan mereka menuntut makanan yang berbeda. Makanan yang jangan dong seperti ini setiap harinya. Kalau kita membaca tadi ada sedikit keterangan tentang manna itu kayak apa, yaitu tadi disebutkan rasanya seperti roti, kemudian roti goreng dan sebagainya. Anda telah membaca tadi kalau Anda mencermatinya. Kita lihat sebenarnya gak jelek-jelek amat, setidaknya ya bolehlah, sebab siapa yang bisa menyediakan makanan yang bervariasi, Chinese food, lalu kemudian apalagi segala macam di padang gurun, saudara-saudara, 40 tahun. Nah, saudara, mungkin kita merasa cuman segitu aja, cengeng banget sih. Tapi saudara, ini jelas berbeda kalau yang makanan yang sama Anda nikmati itu selama 40 tahun, gak ganti, gak berubah, gak ada variasi.
Minimal setidaknya lah ketika saya selama 4 tahun di sekolah teologi di STT Inteos milik GSJ juga di kota Solo, itu ada lagu yang kalau pada waktu pas makan malam, biasanya tradisi kami itu sebelum makan malam bersama semua mahasiswa ada waktu sejenak untuk kami nyanyi bersama, berdoa bersama, baca firman singkat saja, lalu setelah itu baru makan bersama. Dan lagu favorit yang biasa dipilih pada waktu makan malam seperti ini adalah lagu Tuhan Yesus tidak berubah dengan versi yang berbeda. Tahu tempe tidak berubah. Karena apa saudara? Memang menunya ya begitu saudara. Saya ingat seorang mahasiswi yang bantu di dapur pernah menempel menu makanan sepanjang minggu. Senin, nasi dan tempe goreng. Selasa, tempe goreng dan nasi. Rabu, nasi bersama dengan tempe goreng. Kamis, tempe goreng bersama dengan nasi. Jumat, nasi disertai tempe goreng. Jadi setiap hari dia umumkan, kita tidak pernah punya menu yang sama. Dan kita mulai berkata, amin, haleluya. Yang makan ini tentu tahu saudara, ini tetap aja seperti Tuhan Yesus tidak berubah saudara-saudara. Tapi kali ini doanya yang mulai berubah. Tuhan, jadikanlah nasi dan tempe goreng ini rasa daging sapi, rasa ayam goreng. Nah, doanya yang kreatif saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau pernah menikmati tempe goreng rasa ayam goreng, rasa daging sapi, masuklah ke STT, Anda akan temukan itu. Nggak heran lulusan sekolah teologi itu pasti makmur saudara. Saya dulu kurus kerempeng begitu, tiba-tiba kalau sudah jadi hamba Tuhan, oh saudara diberkati, saya bersyukur jadi hamba Tuhan. Kalau saudara mau menikmati hidup terbaik, masuk sekolah teologi jadi hamba Tuhan. Haleluya. Saudara, yang saya maksudkan demikian adalah memang kalau hanya sekali dua nggak apa-apa lah. Tapi ini saudara 40 tahun makanannya itu saja, nggak ada berubah. Saya sih bisa memaklumi akhirnya mereka itu sampai di titik jenuh, jeleh, rasanya muak, bosan, mau mual setiap kali udah lihat yang itu saja. Pengen makanan yang berbeda. Memang gak ada yang salah sih sebenarnya dengan itu. Kita bisa lihat, tapi ada sesuatu yang lebih dari hanya sekedar soal makanan. Dalam perikop yang kita baca ini, saudara-saudara. Kita lihat mulai timbul di situ rasa ketidakpuasan. Ketidakpuasan sebenarnya itu ada pada setiap orang. Toh Tuhan tidak mendesain dunia ini untuk menjadi seperti sorga. Ada hal-hal yang memang secara sengaja, kalau boleh saya sebutkan demikian, Tuhan izinkan belum kita nikmati sekarang, agar kita merindukan sebuah kehidupan yang jauh lebih baik di atas sana nanti. Jadi walaupun kita bisa saja bernyanyi, nah, kalau saudara menikmati lagu yang sama seperti yang kami nyanyikan, suasana surga turunlah. Oke, kita bisa menikmati suasana surganya, tetapi itu belum surga yang sepenuhnya. Yang saya maksudkan di sini saudara-saudara adalah itu baru icip-icip saja. Namun saudara, kita lihat di sini rupanya ketidakpuasan karena ada keterbatasan, kekurangan, kelemahan dan sebagainya, itu rupanya berdampak kepada ketidakpercayaan mereka. Mereka mulai meragukan Tuhan, meragukan kepemimpinan Musa. Mengapa engkau membawa kami jauh-jauh dari Mesir ke tempat ini, di mana tidak ada lagi kenikmatan yang dulu kami dengan mudah nikmati. Tadi bahkan sampai disebutkan daftarnya yang kalau kita baca tadi ayat yang keberapa tadi, ayat yang kelima itu, kami teringat akan makanan yang di Mesir sampai kepada mentimun, bawang, pre dan segala macamnya. Kalau saudara mungkin mengenal daftar menu B1, B2, B kompleks, nah itu daftar menu di Lapo saudara-saudara. Ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak kami nikmati. Saudara, kita lihat di sini ketidakpuasan yang apabila dibiarkan tak terkendali itu bisa menuntun bahkan kepada pemberontakan. Mereka mulai memberontak. Dan kita lihat rupanya kondisi hati seperti ini yang apabila tidak terpelihara, ini bisa berakibat, berdampak ke semua hal, ke banyak hal saudara-saudara. Padahal kalau mereka itu ingat bahwa sebenarnya setiap hari hidup mereka itu mengalami mujizat.
Bayangkan saudara, di mana mereka bisa mendapatkan makanan gratis. Air minum tersedia entah bagaimana caranya. Di tengah padang gurun. Bahkan bukan hanya itu, mereka bahkan Tuhan sampai sediakan juga AC, air conditioner. Kalau kepanasan pada waktu siang, karena begitulah padang gurun, Tuhan sediakan awan, kemuliaan awan untuk menutupi mereka tidak terpanggang. Ketika malam, supaya tidak kedinginan dan kegelapan, Tuhan berikan tiang api. Bahkan kita juga membaca di sana, pakaian mereka tidak pernah menjadi usang, sepatu mereka tidak pernah ganti selama 40 tahun. Kenapa saudara-saudara? Karena di padang gurun gak ada toko sepatu. Gak ada toko baju saudara. Jadi kalau harus usang kemudian cari, bisa dibayangkan mereka sampai ke tanah perjanjian compang-camping. Tapi kalau pakaiannya saja Tuhan sampai peliharakan saudara, bukankah orangnya lebih lagi? Saudara lihat di sini tiap hari dalam hidup mereka sesungguhnya mulai adalah sebuah mujizat, tapi itu mulai tertutupi. Itu mulai tidak lagi tampak, terlihat nyata ketika hati mulai dikuasai oleh apa saudara? Ketidakpuasan. Hati-hati untuk hal yang satu ini saudara. Karena apa? Kita akan, kalau kita izinkan itu terjadi, itu akan merambat. Itu akan mempengaruhi semua hal. Lihatlah kalau di dalam ibadah yang sama, berdua di ibadah yang sama, nyanyi-nyanyian yang sama, diiringi pemain musik dan semua tim pemuji yang sama, dengar khotbah yang sama, yang satu berkata, ih tadi itu dalam ibadah luar biasa ya, aku itu diberkati banget, pujiannya menyegarkan, khotbahnya menginspirasi. Yang satunya duduk bersama berkata, apanya sih yang bagus dalam ibadah tadi? Kamu gak perhatikan itu WL-nya itu suaranya fals loh. Itu nadanya ketinggian, aku itu gak nyampe nada kayak begitu. Itu juga gak kompak tuh yang singer tadi. Khotbahnya aduh, kamu gak lihat juga warna dasinya aja gak nyambung dengan kemejanya. Saudara lihat di sini, dua orang yang sama. Ketika hati dikuasai oleh ketidakpuasan, dia tidak akan pernah melihat kemuliaan. Dia tidak akan pernah lagi merasakan sebuah kenikmatan. Anda ingat pada waktu masih kecil dulu kan, ketika hati mulai jengkel dongkol dengan khotbah mama yang panjang lebar itu, rata-rata ibu-ibu rupanya punya karunia berkhotbah. Kalau khotbah kepada anak 1 jam gak pernah cukup, begitu kan? Ketika hati ini mulai tidak puas, jengkel dongkol, sebenarnya nyuci piring itu kan pekerjaan ringan toh saudara, tapi kalau dilakukan dengan ketidakpuasan, lalu kemudian pecah saudara. Wah, kalau sudah piring pecah, ceritanya bisa beda lagi saudara. Tambah lagi khotbah 2 jam yang berikutnya. Saudara lihat, ketidakpuasan itu bisa berdampak, bisa beranak cucu kepada banyak hal. Sampai kepada apa saudara? Pemberontakan kepada Tuhan. Makanya saudara, kenapa jauh-jauh hari penulis Amsal Raja Salomo sudah mengingatkan kita, jagalah hati. Itu kan saudara, dengan segala kewaspadaan. Nah di sini kita lihat saudara-saudara, itu yang kemudian membuat Musa lalu kewalahan menghadapi tekanan orang banyak ini. Ayat 10 dan ayat-ayat berikutnya dalam bacaan kita tadi. Membuat dia merasa sendirian, membuat dia merasa tidak ada yang peduli kepadanya. Karena saya pernah menjadi gembala 19 tahun saudara-saudara, saya bisa menyebutkan pekerjaan sebagai gembala sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan yang mulia, sepatutnya dinikmati. Tetapi ada saat di mana ketika kami merasa sendiri, itu bagian paling berat. Ketika kami merasa gak ada yang peduli, ketika kami merasa gak ada yang mau mengulurkan tangan, jemaat bermasalah datang kepada gembala. Tapi kalau gembala bermasalah datangnya ke siapa saudara? Oke, ke Tuhan, betul. Tetapi sama seperti saudara, kalau butuhnya hanya Tuhan, gak usah datang ke gembala dong. Kita masih butuh sebenarnya orang-orang yang menunjukkan kebersamaan, kepedulian. Dan ketika itu tidak terjadi, lihat seperti yang terjadi pada Musa. Dia sampai menyampaikan atau menyanyikan lagu dari yang biasa kita nyanyikan. Ganti lagu penyembahannya menjadi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Saya membayangkan itulah lagu penyembahannya kali itu saudara-saudara. Kita bisa lihat bagaimana dia sampai minta, Tuhan udah deh, pokoknya jemput aku pulang. Kalau Tuhan tidak jemput aku pulang sendiri. Aku tak mulih dewe. Jangan coba-coba saudara, Anda tidak tahu jalannya. Keliru.
kesesat nantinya. Tapi itulah yang terjadi bahkan untuk seorang hamba Tuhan sekelas Musa. Yang Tuhan sudah pakai dengan luar biasanya. Mulai dari melakukan 10 tulah, membelah laut Teberau, melihat mujizat setiap hari. Tapi ternyata bisa juga dilemahkan oleh desakan, oleh ketidakpuasan, oleh tekanan dari orang banyak. Saudara, mari berhikmat umat Tuhan, jangan melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh umat Israel di masa Musa, saudara. Sebab Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar, supaya Pak Teguh, Pak Oma Kaihatu ini bukan lagi memikirkan perkara-perkara pernik-pernik ini, tetapi bisa membangun sebuah sinergi, kebersamaan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Saudara, kita lihat malah sampai Musa tadi berkata adalah kasih karunia kalau Tuhan mau mengakhiri hidupnya saat itu juga. Bayangkan saudara, kasih karunia yang justru dia artikan untuk saat itu kalau Tuhan jemput saja pulang. Saya hanya membayangkan betapa depresinya kondisi Musa ketika itu. Tetapi saudara-saudara, kita lihat ternyata ada sebuah cara, bukan hanya untuk Musa, tetapi juga untuk seluruh umat Allah yang memang sedang mengalami beban yang terlalu berat. Baik umat Israel juga beban Musa ketika itu. Nah, seperti apa cara Tuhan lalu kemudian mengubah keadaan itu? Saya ajak kita untuk melanjutkan bacaan kita yang tadi baru ayat yang ke-15. Kali ini kita lanjutkan ke ayat yang ke-16. Saya bacakan, mari perhatikan saudara. Bilangan 11 sekarang ayat 16, lanjutan dari yang tadi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya untuk 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bahkan bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kamu, kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapatkan cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nanti beberapa bagian lagi kita baca terakhir kali. Saudara lihat di sini, kan keluhan mereka ini soal makanan kan saudara? Mestinya kalau Tuhan itu baik, ya Tuhan jawab dengan menyediakan makanan. That's it. Problem solved, masalah terselesaikan. Tapi ternyata saudara, yang lebih utama menjadi perhatian Tuhan bukan soal tersedianya makanan sesuai keinginan mereka. Tetapi paling utama saudara, apa yang Tuhan janjikan?
Tuhan akan memberikan atau memenuhi mereka dengan rohnya. Loh, itu bukan kebutuhan kami. Kebutuhanku adalah soal makanan, kebutuhanku adalah soal pakaian, keuangan, pekerjaan. Kebutuhanku adalah soal pasangan, umurku sudah hampir kedaluarsa, jodoh kok belum dapat juga. Biasanya begitu kata orang-orang tertentu ini, saudara. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan melihat, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan semuanya itu. Tapi ada kebutuhan yang lebih mendasar. Kita menyebutkan daftar kebutuhan itu mulai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan sebagainya. Primer itu sandang, pangan, papan, kategorinya biasanya begitu kan di pelajaran kita. Walaupun saya sih bertanya-tanya, kenapa kok selalu urutannya sandang, pangan, papan. Sandang dulu begitu. Rupanya saudara-saudara ini bahasanya orang di Pulau Jawa ini, saudara. Sebab bagi orang Batak kalau ditanya kebutuhan terpenting pertama-tama makan dulu. Biar kalah aksi, asal jangan kalah nasi. Nah, itu orang Batak, saudara-saudara. Yang penting itu dulu. Acara pertamanya orang Batak di acara adat manapun dimulai dengan makan. Karena kalau tidak makan dulu, pasti berantem, saudara. Dibuat kenyang, dijinakkan, baru bicara. Ini acaranya apa, gitu. Jadi untuk satu ini Anda belajar dari orang Batak ya. Saudara-saudara, saya mau mengatakan di sini bahwa ternyata meskipun ini masuk kategori kebutuhan primer, prima, utama, tapi sebenarnya justru ada kebutuhan yang jauh lebih mendasar. Bukankah Yesus berkata, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, betul kan saudara? Betul, memang kami tidak makan dari roti saja, karena kami makan nasi, kami makan saksang, makan panggang, B1, B2, bukan saudara. Tetapi dari firman Tuhan, perkataan yang dari mulut Tuhan. Rupanya kalau toh ada dua pilihan, meskipun mungkin Tuhan tidak membawa kita kepada pilihan yang mesti memaksa ini. Kalau toh ada pilihan antara mendapatkan kebutuhan primer, tapi kehilangan kebutuhan yang justru paling dasar, yaitu firman Tuhan, Anda tidak akan bisa survive, bertahan. Lihat, justru banyak orang-orang kaya, orang-orang yang punya segalanya, kedudukan, kehormatan, kekayaan, atau apapun lagi, tetapi akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis, sebab mereka tidak terpenuhi kebutuhan untuk kekuatan dalam rohnya. Yesus sudah mengatakan ini, saudara. Tuhan melihat ini, lalu dia berkata kepada Musa, kalau begitu aku akan memenuhi kebutuhan yang paling dasar lebih dahulu. Supaya mereka apa, saudara, dipenuhi dengan rohnya. Karena kalau ini sudah terpenuhi, meskipun kebutuhan lain rupanya ada waktunya, Tuhan baru mengerjakannya. Ada caranya, ada kesempatannya baru Tuhan mengerjakan. Tapi mereka telah bisa memiliki penguasaan diri. Mereka telah memiliki kekuatan untuk bisa menghadapinya. Saudara, setahun yang lalu, persis kira-kira sekitar minggu Pentakosta seperti ini, kami masih di kota Bandung ketika itu. Saya mengalami penyakit wasir atau ambeien. Stadium 4, saudara. Kalau Anda mengerti sedikit, maka penyakit hemoroid ini kalau sudah di stadium 4 biasanya oleh dokter sudah dianjurkan harus operasi. Sebenarnya sekian lama saya sudah berdoa supaya Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan sendiri mengoperasi, Tuhan sendiri menjamah, haleluya. Begitulah keyakinan orang Pentakosta. Beberapa penyakit saya yang lain yang pernah saya alami, meskipun tidak berat-berat amat, Tuhan selalu nyatakan kesembuhan itu. Tapi entah kenapa untuk yang satu ini, saudara-saudara, saya itu enggak, Tuhan jamah. Sejak dari studi S2 dulu di Filipina, sampai sudah sekian belas tahun sekarang, itu menderita penyakit ini. Berkali-kali saya berdoa, sepertinya enggak ada terjadi kesembuhan. Dari stadium 2 naik stadium 3 hingga akhirnya stadium 4. Lalu akhirnya sudahlah, kalau memang Tuhan punya rencana, saya akhirnya menyerah, sudah saya ikuti saja. Ada berbagai pengalaman yang saya bisa ceritakan dari rangkaian ini, tapi ada satu saja yang saya mau bagikan dari pengalaman tersebut, yaitu setelah operasi selesai, lalu kemudian
biusnya sudah tidak lagi mempan. Nah, rasa sakitnya itu, istri saya, anak-anak saya termasuk bisa melihat bagaimana kegelisahan saya, tidak bisa tenang, tidurnya nggak nyenyak, makan nggak enak, duduk nggak nyaman, berdiri juga demikian. Pokoknya seperti orang yang nggak bisa tenang melakukan apapun. Nah, saudara-saudara, saya heran kenapa hal seperti ini justru Tuhan izinkan terjadi. Tapi saudara, saya tahu sebagai hamba Tuhan, ini sudah bukan lagi waktunya untuk mengeluh, menyalahkan Tuhan, dan bertanya kenapa Tuhan tidak menyembuhkan. Saya hanya percaya saja ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan melalui pengalaman itu. Tahukah saudara, daripada memenuhi mulut saya dengan keluhan, sungut-sungutan, apa yang saya lakukan hari-hari itu? Saya banyak berdoa, bahkan berdoa dalam bahasa roh karena sudah tidak tahu apa yang harus saya katakan lagi dalam doa saya karena rasa perihnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Justru saudara-saudara, itu adalah saat-saat yang saya bisa katakan luar biasa saya alami. Sebuah perjumpaan begitu hidup, begitu nyata dengan Tuhan. Tetap ada rasa sakitnya, rasa perihnya. Tetapi saudara-saudara, ada sebuah kenikmatan yang melampaui rasa sakit itu. Ada sebuah penghiburan kehadiran Tuhan yang sepertinya membuat rasa sakitnya karena biusnya sudah hilang itu justru menjadi tidak ada apa-apanya. Justru tidak terasa. Dan saya bisa mengajarkan kepada banyak orang, kalau engkau sudah merasa ada beban yang sudah tidak sanggup engkau tahan, minta dipenuhi dengan roh Tuhan. Aku sudah ngalamin. Dan itu menjadikan rasa sakitnya tidak hilang. Saya bisa mengatakan tidak hilang. Tetapi saudara-saudara, kekuatan, kehadiran, keterlibatan Tuhan itu menjadikan sesuatu yang, aduh rasa sakitnya ini gak ada apa-apanya deh gitu saudara-saudara. Gak akan menjadi saya pedulikan lagi. Saudara-saudara, ternyata itulah yang terjadi. Dalam pengalaman bangsa Israel, Tuhan tahu kebutuhan terbesar mereka bukan pertama-tama soal makanan. Saudara-saudara, kita lihat juga bahkan di sana Musa lalu disuruh Tuhan mengangkat 70 orang awam dari tua-tua Israel, dan Tuhan janjikan hal yang sama lebih dahulu, yaitu seperti roh Tuhan yang telah diberi kepada Musa sebelumnya. Tuhan katakan tadi, aku akan ambil untuk kemudian diberikan, dicurahkan juga atas mereka. Sehingga tadi jelas mereka bersama-sama akan dikuasai, dipimpin oleh roh Tuhan. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi sesudahnya itu menjadi titik balik. Itu menjadi kondisi yang bertolak belakang dari keadaan yang tadinya penuh dengan keluhan, penuh ketidakpuasan, kemarahan, kejengkalan, menyalahkan Musa dan Tuhan, lalu kemudian berbalik dalam kondisi yang berikutnya. Kita akhiri bagian akhir dalam bacaan kita ini. Kalau tadi mungkin kita baru membacanya hingga ayat 23, nanti masih ada yang saya lanjutkan. Ayat 24 kali ini hingga ayat yang ke-30 saya bacakan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Ayat 26, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka.
Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Saudara, mari cermati apa yang terjadi yang menjadi titik balik di sini, saudara-saudara. Ketika Tuhan mengambil roh yang sama seperti ada pada Musa untuk kemudian ditaruhkan atas 70 tua-tua. Jelas di sana saudara-saudara disebutkan, sejak itu mereka berubah, diubahkan. Bahkan disebutkan mereka menjadi seperti nabi. Ingat saudara, tadinya Musa merasa sendirian. Musa merasa sudah kapok, gak akan melayani Tuhan. Oleh karena tanggung jawabnya terlalu besar, sementara kemampuannya terlalu kecil. Karena apa saudara-saudara? Dia lebih banyak dikomplain, disalahkan untuk semua perkara-perkara baik yang telah dia lakukan. Tapi saudara-saudara lihat apa yang terjadi setelah ke-70 tua-tua itu pun dipenuhi oleh roh Tuhan. Lihat bagaimana kemudian mereka melihat kenyataan yang sama, belum ada makanan, keadaan masih seperti orang-orang terlantar, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Karena apa saudara-saudara? Yang tadinya mereka lah, para penatua inilah yang kalau saya istilahkan dengan provokator. Mereka ini yang ngomporin orang-orang, ayo protes, ayo demo, ayo salahkan Musa, dan sebagainya. Tetapi sekarang mereka menjadi nabi, menjadi motivator, menjadi orang-orang yang perkataannya bukan lagi melemahkan, melainkan membangun, melainkan menguatkan saudara-saudara. Hei saudara-saudara yang sudah mengatakan aku dipenuhi oleh roh Tuhan. Perhatikan apakah perkataanmu sudah diubahkan dan diurapi dengan cara yang sama seperti ini. Jangan hanya mengklaim, pokoknya aku sudah bahasa roh. Tadi dalam ibadah yang kedua juga saya menyebutkan, ada perbedaan yang saya lihat meski tidak pukul rata, tetapi cukup banyak. Kalau pada masa sekarang orang bicara bahasa roh, rasanya hidupnya kok begitu juga. Nggak ada perubahan dalam keseharian. Di zaman kami dulu saudara, ketika seseorang itu dipenuhi roh Tuhan, bicara dalam bahasa roh untuk pertama kali dan kemudian terus dibaharui di dalamnya, orang-orang sekelilingnya akan jelas melihat perbedaannya. Kok dia beda ya? Dulu dia seperti apa? Sekarang kok bisa begini? Saudara-saudara, seharusnya hal seperti itu terjadi dari sejak semula. Pada waktu roh Tuhan diberikan kepada Musa yang tadinya seorang yang penakut, pengecut, nyalinya ciut, wajahnya cemberut seperti jeruk purut yang berkerut-kerut. Itulah Musa dulu saudara. Setelah dipenuhi oleh roh Tuhan, lihat apa yang terjadi. Bagaimana Musa yang entah tadinya tidak masuk hitungan siapa-siapa, menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudara-saudara, itu yang terjadi juga atas 70 tua-tua. Lalu kemudian ada sebuah kerinduan yang nanti saya sampaikan bagian akhir oleh Musa terhadap umat Tuhan ini. Saudara lihat di sini, harus ada sesuatu yang terjadi. Kita menyadari bahwa Roh Kudus ini yang kita terima, yang terus-menerus membaharui kita, itu bukan sekedar sebuah catatan sejarah yang hanya terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Itu adalah sebuah karya dinamis yang terus bekerja, mengubahkan. Lalu dari hidup saudara yang diubahkan, engkau dipakai mengubahkan lagi keluargamu, tetanggamu, rekan kerjamu, dunia, profesimu, lanjut lagi kepada kotamu, bangsamu, dan selanjutnya. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup orang-orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Jangan pernah kehilangan akan yang satu ini saudara-saudara. Lihat bagaimana mereka ini yang lalu dipenuhi oleh roh Tuhan, melihat kenyataan yang sama. Saya menyebutkan tadi, makanan belum tersedia, kekurangan, keterbatasan, masih keadaannya sama. Tetapi mereka telah melihat dengan cara yang berbeda. Musa yang juga bahkan sudah pesimis, lalu kemudian bertanya kepada Tuhan, mungkin gak sih Tuhan kita ini menyediakan makanan untuk 600.000 orang laki-laki. Laki-laki loh saudara, yang pada waktu itu sedang bersama dengan mereka. Dan ini padang gurun, ini bukan daerah yang kaya dengan segala yang mungkin tersedia. Tapi saudara-saudara lihat pernyataan, kalau orang sudah dipenuhi roh Tuhan, ayat 23 sekali lagi. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak.
Bagaimana caramu untuk bisa melihat apakah firman itu akan terjadi atau tidak, saudara-saudara? Ada sebuah dimensi baru, ada sebuah cara baru, cara pandang baru yang Tuhan akan beri kepadamu. Lihatlah bagaimana Daud yang sebenarnya jelas kalah jauh dibandingkan lawannya Goliat dari semua ukuran. Ukuran tubuh, Daud imut-imut, kalau yang satu ini sudah super gendut. Kita bisa lihat bagaimana pengalaman pendidikan, kemudian juga persenjataan, apa saja. Daud nggak ada apa-apanya. Tapi kita tentu tahu kisahnya. Dan apa yang membedakannya, saudara? Karena roh Tuhan ada atas Daud. Semua orang Israel melihat Goliat dan merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Goliat. Tetapi saudara-saudara, Daud melihat musuh yang sama. Mengapa dia berani mengajukan diri untuk menghadapi Goliat? Sebab dia dipenuhi roh Tuhan dan dia memandang bukan lagi perbandingan antara Daud versus Goliat, tetapi antara Goliat versus Tuhan. Dan akan terlihat ternyata Goliatnya gak ada apa-apanya. Itu hanya dimungkinkan dalam hidupmu kalau engkau dipenuhi oleh roh Tuhan. Saudara, hari-hari ini secara khusus di gereja kita GSJ Ebenezer, Tuhan sedang mau terus melanjutkan, meningkatkan, menumbuh kembangkan itu, baik dalam doa yang 10 malam ini dan termasuk pada pagi hari ini juga. Saudara, jangan lewatkan ini. Kebutuhan terbesarmu bukan pertama-tama kalau masalah makanan, kebutuhan keuangan, pekerjaan, pasangan, kehidupan atau apa saja. Bukan berarti Tuhan tidak peduli itu. Oh iya, dia sangat tahu itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar. Yang kalau engkau miliki itu, maka kekurangan, keterbatasan di bidang lain, engkau sanggup menghadapinya. Engkau kuat untuk menahannya. Engkau tidak akan menjadi undur oleh karenanya. Kalau roh Tuhan dicurahkan atasmu. Saudara, itu sebabnya ketika kita membaca tadi kerinduan Musa yang kemudian waktu dipenuhi, ternyata dari 70 tua-tua hanya 68 orang yang hadir, 2 orang absen. Gak ada keterangannya tadi. Lalu kemudian ternyata Alkitab mencatat 2 orang ini pun kebagian jatah dari Tuhan. Yaitu roh yang diberikan, dijanjikan untuk 70 orang pertama ini. Meskipun mereka tidak hadir di gereja, tapi kemudian di perkemahan, kemah pertemuan. Tapi mereka ada di perkemahan, perumahan, di mana mereka tinggal. Ketika Musa kemudian dilaporin, Musa, ada 2 orang yang kepenuhan roh Tuhan. Dan bahkan Yosua tadi menyebutkan, cegahlah, jangan biarkan. Karena apa, saudara? Kalau seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan, kita sudah membaca kisahnya dari sejak awal, bahwa mereka itu akan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai dalam keluar biasaannya. Nah, apa jadinya Musa kalau nanti Tuhan memakainya dengan kuasa mujizat, membuat 10 tulah tandingan. Kemudian membelah, kalau kemarin kamu laut Teberau, kali ini mungkin sungai apa, saudara-saudara. Tapi kita lihat di sini, ini bisa menjadi saingan. Ini bisa menjadi ancaman. Ini bisa menjadi sebuah peralihan. Orang akan lebih percaya kepada Eldad dan Medad ini daripada kepadamu Musa. Cegahlah. Tapi lihat apa yang Musa katakan. Jangankan cuman yang 2 orang ini. Kalau bisa semua umat Tuhan dipenuhi juga oleh rohnya. Kalau bisa Tuhan, jangan cuma 70 ini saja. Seluruh umat Tuhan ini dipenuhi dengan roh Tuhan. Itu kerinduan yang terdalam dari Musa, saudara. Dia tidak melihat kalau orang dipakai Tuhan dalam keluar biasaannya, nanti akan jadi saingan, nanti akan buka gereja cabang, terpecahlah GSJ Ebenezer karena ada seorang Tuhan pakai dalam luar biasa dengan khotbahnya, dengan pelayanannya, dengan kesembuhannya. Lalu sekian orang ikut, nggak akan terjadi. Kalau dia betul-betul dipenuhi oleh roh Tuhan, mereka punya roh yang sama. Mereka punya semangat yang sama, mereka punya misi yang sama, mereka punya gairah yang sama. Saudara-saudara, kita lihat kalau kita sama-sama dipenuhi oleh roh Tuhan, justru kita akan menjadi rekan kerja Tuhan. Dan akan ada dampak yang jauh lebih besar terjadi. Baru 70 orang tua-tua dipenuhi saja, keadaan sudah berubah. Gak ada lagi provokasi di sana sini. Gak ada lagi mereka-mereka yang memprotes itu ini.
sampai kepada dalam kondisi yang sudah kondusif. Baru Tuhan menyediakan nanti di ayat-ayat yang kita tidak baca, makanan yang menjadi persoalan utamanya. Saudara-saudara, kita bisa memiliki daftar kebutuhan, kerinduan, keinginan yang begitu panjang, tetapi taruhkan yang pertama di sini, saudara-saudara, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Sebab kalaupun yang lain-lain belum terpenuhi, ada waktu dan cara Tuhan yang tersendiri untuk hal itu. Tapi engkau telah punya sebuah modal untuk bisa menang dalam semua keadaan ini. Saudara-saudara, itulah yang saya sebutkan tadi. Impartasi ini tersedia sebenarnya bagi semua. Kalau kita memahami di perjanjian lama, hanya segelintir orang yang memang dimaksudkan oleh Tuhan untuk menerima roh Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan. Itu adalah orang-orang yang memang punya panggilan khusus, misi khusus, kadang-kadang juga waktu yang khusus. Dan pada waktu di luar itu atau tujuan itu mereka belum memiliki kesempatan, kehormatan untuk memiliki dan mengalami ini. Tetapi saudara-saudara, ketika Musa menyampaikan kerinduan, kelak jangankan cuma 70 ini, kalau bisa semua umat Tuhan dipenuhi dengan rohnya. Dan lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Kita lihat ternyata janji atau kerinduan Musa ini itu tidak hanya sekedar tinggal kerinduan, itu kelak menjadi kenyataan. Sekian abad kemudian ada seorang nabi yaitu Yoel menyampaikan nubuat yang digerakkan oleh roh Tuhan. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua anak-anak, wanita, laki-laki, tua, muda, tanpa ada batasan. Mereka akan dipenuhi oleh roh Tuhan, bernubuat, menyampaikan perkataan yang mengubahkan kehidupan banyak orang. Saudara-saudara, itu terjadi pada hari Pentakosta dan bukan hanya sebuah peristiwa tunggal. Itu berlangsung terus-menerus. Baik di Kisah Para Rasul, berkali-kali di pasal-pasal bab-bab berikutnya, orang-orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Mereka-mereka yang tidak masuk hitungan, Petrus yang tadinya penakut dan pengecut itu, tiba-tiba setelah dipenuhi oleh roh Tuhan menjadi seorang yang berani berdiri di depan mereka-mereka yang menyalibkan Yesus 40 hari sebelumnya. Dan berkata kepada mereka, bertobat dan beri dirimu dibaptis. Khotbah yang sederhana ini telah mampu membuat 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Satu khotbah 3.000 bertobat. Mungkin terbalik dengan sekarang, 3.000 kali berkhotbah, 1 bertobat. Itu juga kalau ada saudara-saudara. Saudara, kita merindukan apa yang dirindukan oleh Musa ini terjadi lagi. Dan sesungguhnya kerinduan Musa ini bukan lagi sekedar keinginan yang belum kesampaian. Sejak dari hari Pentakosta itu telah Tuhan tunjukkan. Khotbah kalimat terakhir dari khotbah Petrus adalah, bagimulah janji ini dan bagi anak-anakmu dan bagi sebanyak yang masih mau percaya. Kalau pada pagi hari ini engkau termasuk dalam kategori mereka yang percaya akan janji Tuhan ini, maka janji ini tersedia bagimu saudara-saudara. Apa yang kita bisa lihat? Jika engkau merasa bebanmu terlalu berat, mungkin beban itu adalah masalah keuangan, masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah apa saja yang kamu hadapi dalam keseharian saudara-saudara. Yang paling engkau butuhkan pada pagi hari ini adalah mintalah roh Tuhan memenuhimu. Karena ia akan menolongmu menanggung semua keadaan itu. Dan kemudian kita harus mengingat bahwa ternyata tugas pelayanan ini bukan hanya tanggung jawab para nabi seperti Musa atau 70 tua-tua atau siapapun yang mereka mungkin mendapat panggilan khusus, tetapi adalah tanggung jawab semua umat Allah. Itu termasuk saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara, mari kita sadari bahwa ini adalah sebuah panggilan Tuhan juga untuk saudara. Saya mengutip sebuah kesaksian yang dalam ibadah tadi juga saya ceritakan. Pada waktu saya masih di masa remaja dulu, saya ingat ada seorang ibu yang merasa sebenarnya hidupnya adalah seorang sederhana, baik dari kondisi ekonominya, dari kemampuannya, entah berbicara dan sebagainya, itu sama sekali orang gak bisa saja tidak mengingat dia. Tapi ada sesuatu yang kemudian saya rasa sampai sekarang orang masih mengingat peristiwa ini di kampung kami. Daerah asal saya di Pematang Siantar, dulu biasa orang bisa saja beternak babi, waktu itu belum dilarang. Jadi biasanya ternak babi ini juga dipahami sebagai semacam tabungan, supaya setelah sekian bulan nanti itu dijual, itu bisa membiayai sekolah anak-anak atau kebutuhan-kebutuhan apapun. Pada waktu itu babinya sakit saudara-saudara, dan hari-hari Pentakosta ketika itu dia mendengarkan khotbah di gereja oleh hamba Tuhan yang berkata, kalau engkau dipenuhi oleh roh Tuhan, engkau diberi kuasa
termasuk disebutkan di sana kuasa untuk menyembuhkan sakit apapun. Nah saudara, pengkhotbahnya nggak bilang orang-orang yang berpenyakit apapun. Pokoknya sakit apapun. Lalu kemudian dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Dalam ibadah itu. Dia pulang ke rumah, lalu dia lihat babi yang sakit ini. Sebenarnya hatinya merasa sedih, saudara. Aduh, ini tabungan berapa bulan lagi kalau dijual. Sekolah anak-anakku terbiayai, tapi ini bakal mati. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia ingat khotbah yang tadi di gereja. Kemudian dia berdoa. Dia tumpang tangan atas setiap babi. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Tetangga pada lihat ketawa saudara. Babi aja didoain, aneh ini gereja, aneh ini anak Tuhan ini. Tapi besoknya saudara, semua babi itu sembuh, bahkan pertumbuhannya lebih cepat dan dijual lebih cepat, berkatnya lebih banyak lagi. Tetangga-tetangganya kaget, ternyata di gereja sana itu gak cuman orang sakit, babi sakit aja didoakan bisa sembuh. Sejak itu terkenal saudara, kalau ada babi yang sakit di sini, panggil saja itu Ibu Simanung Khalid, nanti babimu didoakan dan sembuh. Dia menjadi pendoa babi sejak itu saudara-saudara. Saya tidak mengajarkan Anda ilmu mendoakan babi, enggak. Saya hanya mengatakan ketika dia meyakini janji itu adalah untukku, itu terbukti saudara, sesuai dengan imannya. Saudara, kita bisa lihat di sini, tanggung jawab saudara juga sama seperti hamba Tuhan. Mungkin bidangnya, kami melayani di mimbar, tapi saudara melayani dalam keluargamu, pekerjaanmu, lingkungan bertetanggamu, kotamu dan sebagainya. Kita punya tanggung jawab yang sama. Dan kita hanya bisa melakukan misi ini kalau urapan Tuhan, roh Tuhan itu ditaruhkan atas kita. Bukan untuk show off, bukan untuk pamer. Tetapi saudara-saudara untuk menunjukkan kepada dunia. Disinilah, di keluargaku, di lingkungan tinggalku, lingkungan pekerjaanku. Kerajaan Allah datang, kehendaknya jadi. Itulah misi Pentakosta yang harus terjadi. Shalom Allah, damai sejahtera itu benar-benar akan membuat hidupmu berbeda sejak saat itu. Apa yang kau butuhkan pada pagi hari ini saudara? Minta seperti kerinduan Musa, dan ini bukan sekedar kerinduan lagi, tetapi akan menjadi kenyataan. Penuhi aku dengan rohmu Tuhan, maka akan ada sesuatu yang berbeda yang engkau tunjukkan dalam keseharianmu dari sejak sekarang ini. Pemain musik mari melayani, mari kita akan minta Tuhan untuk melakukan itu saudara. Mari kita rindukan Tuhan untuk mengerjakan itu sekali lagi. Kalau pada Musa itu baru sebuah kerinduan, tapi mulai dari sejak hari Pentakosta dan hingga saat ini sudah menjadi sebuah kenyataan yang berkelanjutan. Mari kita minta untuk roh Tuhan memenuhi kita dengan rohnya. Memenuhi dan memberikan kita cara pandang yang baru. Mungkin persoalanmu itu masih sama beratnya seperti yang lalu, tetapi engkau akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Orang-orang di keluargamu, tetangga sekelilingmu, rasanya gak akan mungkin berubah. Itu yang selama ini mungkin telah dipatrikan dalam pikiranmu, tapi engkau akan melihat dengan cara yang berbeda. Kalau pagi hari ini engkau mengatakan Roh Kudus hadir di sini, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berdiri bersama dengan saya.